saya udah bicara dengan Dirjen Menteri Keuangan, kita akan ketemu bagaimana tanah ini bisa digunakan sama rakyat. Bagaimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil. Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel DB News bersama aku Faisal. Dan di video kali ini kita akan ngomongin salah satu topik yang cukup menarik nih teman-teman, cukup relevan juga bagi teman-teman sekalian masyarakat Indonesia. Bagaimana jika tanah sitaan hasil korupsi atau kejahatan ekonomi lainnya itu digunakan untuk perumahan rakyat teman-teman, jadi dialihfungsikan gitu ya. Nah, konsep tersebut itu datang dari Menteri Perumahan dan juga Permukiman Indonesia, Bapak Marwarar Sirait, waktu menghadiri sidang dengan DPR teman-teman. Bagaimana barang-barang sitaan ini, boleh nggak itu kita ambil negara dan kita kembalikan buat rakyat, harganya jadi sangat murah. Nah, dari konsep tersebut itu sebenarnya ada nih beberapa negara-negara lain yang berhasil melakukannya, yang udah ngelakuin duluan gitu ya. Nah, kita akan melihat nih bagaimana kebijakan ini dijalankan di berbagai negara dan apa saja yang bisa kita pelajari untuk diterapkan di Indonesia. Ngomongin tentang tanah sitaan ini tuh sebenarnya adalah sebuah properti yang disita oleh negara terkait dengan tindak pidana teman-teman. Entah itu dari korupsi, jadi seluruh asetnya ini diambil, ataupun kejahatan ekonomi lainnya. Nah, tanah-tanah ini tuh biasanya hanya menjadi aset negara yang tidak produktif teman-teman, cuman dipelihara aja. Nah, apabila dimanfaatkan, tanah-tanah tersebut ini bisa dialihfungsikan sebagai perumahan rakyat teman-teman. Dan hal tersebut bisa menjadi solusi yang amat sangat cerdas bagi masalah perumahan yang ada di Indonesia. Nah, di negara lain, ide seperti ini itu telah diterapkan dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Studi kasus pertama kita adalah negara Spanyol, teman-teman. Nah, Spanyol ini setelah krisis ekonomi di awal 2000-an, banyak properti kosong yang akhirnya dialihkan menjadi perumahan untuk rakyat berpenghasilan rendah. Nah, dengan kerjasama pemerintah dan juga organisasi masyarakat, Spanyol ini kemudian mampu mengatasi sebagian masalah perumahan. Program ini kemudian dapat membantu ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal. Selain itu, program ini juga membantu mengurangi jumlah properti kosong yang merusak lingkungan dan perkotaan dan menekan angka tunawisma. Kasus kedua datang dari Italia. Nah, di Italia ini, mereka ini memiliki program yang sangat unik teman-teman, di mana ada program untuk penggunaan properti sitaan terutama dari hasil kejahatan organisasi mafia. Nah, properti sitaan ini tidak hanya dialihfungsikan sebagai perumahan saja, tetapi juga sebagai fasilitas publik seperti pusat komunitas dan juga perpustakaan. Properti-properti ini menjadi simbol keberhasilan pemerintah melawan mafia sekaligus membantu masyarakat yang kurang mampu. Nah, penggunaan properti ini menunjukkan bahwasanya hasil kejahatan dapat diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi publik. Negara selanjutnya yang mampu mengalihfungsikan tanah sitaan adalah negara Brazil, teman-teman. Mereka ini juga memiliki program untuk menggunakan tanah sitaan sebagai perumahan rakyat, terutama di kawasan perkotaan gitu ya. Nah, dalam program ini, pemerintah itu bekerja sama dengan LSM untuk menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat yang membutuhkan. Program ini dianggap sukses karena berhasil menekan jumlah tunawisma dan meningkatkan keamanan lingkungan. Negara selanjutnya yang memiliki program untuk mengalihfungsikan tanah sitaan adalah negara Amerika Serikat. Nah, beberapa negara di bagian Amerika Serikat ini juga pernah mencoba mengalihfungsikan seperti properti sitaan untuk perumahan sosial. Meskipun tidak sebesar di negara lain, namun ini tetap dianggap sebagai langkah yang cukup positif untuk menekan angka tunawisma. Keberhasilan program ini banyak bergantung pada kolaborasi pemerintah dan juga komunitas lokal. Dari keempat contoh di atas teman-teman, kita itu bisa mengambil beberapa pelajaran agar program-program yang sudah terlaksana di luar negeri tadi itu bisa diimplementasikan di Indonesia. Yang pertama, kita itu harus mempunyai regulasi yang jelas agar tanah sitaan itu bisa disegera dialihkan untuk perumahan tanpa proses hukum yang berlarut-larut. Kita tahu bahwasanya di Indonesia ini punya segudang birokrasi, teman-teman. Nah, segudang birokrasi ini tuh bagaimana caranya agar para kementerian dan juga perwakilan rakyat atau pejabat terkait itu bisa menyederhanakan proses tersebut agar proses peralihan ini tuh bisa berjalan dengan baik, teman-teman. Dan yang kedua, ini perlu nih, sangat penting nih, yaitu transparansi dan juga pengawasan dalam alokasi sitaan, dan juga hal tersebut itu bisa digunakan untuk memastikan bahwasanya lahan ini tuh benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Karena dari kasus yang sudah-sudah, teman-teman, biasanya ada beberapa atau segelintir oknum-oknum ini yang memanfaatkan program bagus ini untuk kemanfaatan kehidupan
mereka pribadi, teman-teman. Bisa jadi dikorupsi atau ya macam-macam lah, teman-teman. Negara kita, negara Indonesia gitu ya, pasti nggak lepas dari hal-hal tersebut, teman-teman. Namun, penerapan program ini tentu bukan tanpa tantangan, teman-teman. Nah, di Indonesia sendiri, regulasi yang tumpang tindih, proses penyitaan yang rumit, dan juga biaya pemeliharaan tanah yang sangat tinggi, itu bisa menjadi penghambatnya, teman-teman. Dibutuhkan komitmen kuat untuk pemerintah bisa mendapatkan dukungan publik untuk bisa merealisasikan program ini. Kalau teman-teman, gimana nih pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan program ini? Silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Kalau teman-teman menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman gak ketinggalan info-info yang menarik, baik dari dunia lokal dan juga dunia mancanegara. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media kami di DB Media News, ada di Instagram dan ada di TikTok. Faisal pamit undur diri, sampai jumpa.